Ada surat yang dikirimkan oleh Kiai Indonesia yang pada saat itu menggemparkan dunia muslim. Lah emang gimana ceritanya? Ya jadi pada tahun 1929 ada kiai dari Kesultanan Sambas, Kalimantan, ya Kiai Haji Muhammad Basuni Imron itu mengirimkan surat ke majalah Al-Manar yang kebetulan pada saat itu dipimpin oleh Syekh Rosyid Ridho. Surat itu berisikan pujian dan juga dua pertanyaan yang diajukan kepada Amir Syakib Arsalan. Dua pertanyaan itu kemudian jadi judul buku ini ya. Kenapa umat muslim itu mundur dan yang lain maju. Nah, buku ini itu berisikan tentang sebab-sebab mengapa umat muslim itu mundur yang sebenarnya banyak ya, tapi kita bisa rangkumnya ke dalam tiga hal. Yang pertama itu soal keilmuan gitu. Syakib Arsalan melihat pada saat itu umat Islam dalam hal pendidikan itu sangat rendah dan juga kurang terbuka kepada ilmu pengetahuan, secara terkhusus kepada entah itu ilmu pengetahuan sosial ataupun juga sains gitu. Pun juga dalam mental gitu ya, bagaimana hilangnya kepercayaan diri, pun juga malas, pengecut, dan juga suka meromantisasi masa lalu daripada berubah. Pun juga keteladanan ya, bagaimana rusaknya moral pemimpin dan juga masyarakat, pun juga ulama yang ilmunya setengah-setengah dan juga nggak paham tentang politik sehingga akhirnya mengikuti politisi. Apakah kesalahan ini itu masih relate dengan keadaan hari ini? Itu tentu soal yang lain ya. Tetapi yang pasti Barat itu pada waktu itu tuh sangat menjunjung tinggi nilai pengorbanan gitu. Bagaimana di dalam perang dunia mereka mengorbankan nyawa, juga mengorbankan ekonomi sebanyak-banyaknya untuk kemajuan mereka. Nah, yang kemudian pengorbanan ini menjadi titik utama yang ditekankan oleh Amir Syakib Arsalan bahwa pengorbanan itu adalah pintu. Pengorbanan itu adalah akar untuk menuju ke arah kemajuan itu sendiri. Ya, sebenarnya ini selaras ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bahlil di dalam artikelnya di Kompas nih. Beliau berkata bahwa sangat meyakinkan bahwa kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa tidak akan terwujud tanpa pengorbanan semua pihak, terutama pemimpin dan penyelenggara negara. Nah, akhirnya kita melihat ya bagaimana gagasan Amir Syakib Arsalan ini selaras dengan yang diucapkan oleh Mas Bahlil.